kabarnya hari ini? Nah, Miss berharap adik-adik semua tetap sehat, tetap kuat, jaga kesehatan adik-adik kalau adik-adik sedang berada di luar, dan jangan lupa untuk memakai masker. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik siapkan yang pertama Alkitabnya, yang kedua siapkan kertas, yang ketiga siapkan pulpen atau pensilnya. Karena adik-adik khusus minggu ini, adik-adik akan menjawab pertanyaan soal-soal yang Miss akan berikan mengenai tentang air menjadi anggur dan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, adik-adik siapkan semuanya itu karena adik-adik akan menjawab soal-soalnya. Sebelum itu adik-adik, mari siapkan hatinya, pikirannya, kita mau berkonsentrasi, kita mau bersukacita, dan kita mau memuji Tuhan. Mari adik-adik menyanyi pujian yang mengatakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Mari kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita mau katakan bahwa biarlah nama Tuhan yang dipuji di dalam kehidupan kita semua. Kita menyanyi dengan bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang mulia untuk nama Tuhan Yesus. Satu kali lagi. Nah, adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Kita mau satu lagi pujian yang katakan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kamu juga. Kita menyanyi dengan, sekarang tadi kita tepuk tangan, sekarang kita menyanyi dengan gerakan. Ikut gerakannya Miss dan kalian juga harus bergerak. Oke, siap? Kita nyanyi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham. Lebih kuat, lebih semangat lagi. Banyak sekali anak-anak, anaknya dan juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri.
sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, putar. Silakan duduk. Siapa ya? Enggak dong, Miss. Saya semangat hari ini ikut ibadah sekolah minggu. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita sudah puji-pujian, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bertepuk tangan, kita sudah bersuka cita. Mari kita apa? Berdoa. Ya, betul sekali. Kita memohon dalam ibadah kita ini biarlah Tuhan Yesus menyertai dari awal sampai selesainya ibadah sekolah minggu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Ikut Miss berdoa ya. Ikut Miss, oke? Kita berdoa sama-sama. Miss sebut baru kalian ikuti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan. Dan kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus menyertai dari awal sampai berakhirnya. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama bilang amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar beberapa minggu ini tentang apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus sudah buat. Apa? 2 minggu ini yang kita pelajari. Tuhan Yesus mengubah apa? Air menjadi anggur. Yang kedua yang minggu lalu, apa? Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Dan dalam minggu ini, Miss mau kita menjawab pertanyaan yang kita sudah belajar 2 minggu ini. Dan adik-adik siapkan Alkitabnya. Miss akan membacakan soalnya dan adik-adik akan mengisi soalnya. Siap? Supaya apa, Miss? Supaya kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terus kita bisa mengerti firman Tuhan apa yang Yesus lakukan sehingga kita tidak menjadi orang yang lupa. Nah, sebelum itu kita nyanyi satu pujian lagi. Adik-adik bisa duduk saja. Kita mau nyanyikan pujian yang katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Dan apa akan tentunya akan menghasilkan buah. Kita nyanyi firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Adik-adik bisa bertepuk tangan. Masuk dalam soal-soal yang Miss sudah catat. Sebelum itu persiapkan semuanya dan kita akan berdoa sebelumnya ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Sekarang kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, agar kami Tuhan menjadi anak-anak yang membawa terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapa. Dan Tuhan sekarang ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Tuhan, biarlah kami boleh menjawab pertanyaan soal-soal ini dengan baik, terkhususnya anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik pastikan adik-adik punya Alkitab seperti ini, atau juga bisa gunakan HP-nya. Nah, mari adik-adik untuk soal yang pertama, adik-adik bisa buka di dalam Yohanes. Karena 2 minggu lalu kita belajar apa? Tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. Adik-adik boleh mempersiapkan. Buka di dalam Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dan Miss akan membaca soalnya. Dengan adik-adik harus membaca dengan cepat dan jawab dengan cepat juga. Waktunya tidak lama, waktunya hanya mungkin sekitar 15 detik atau sekitar 10 detik. Sudah siap? Nah, adik-adik boleh memperhatikan dengan seksama, dengan baik, dan harus konsentrasi ya. Nah, soal yang pertama, misalnya kayak gini, misalnya Miss bilang, di manakah Yesus berada saat perkawinan di Kana? Itu di mana? Misalnya dia berada di Galilea, Galilea itu dia di Kana gitu. Bisa? Harus tulis ini jawabannya esai, nggak pilihan ganda. Nah, pertanyaan yang pertama, siap ya? Yesus mengubah air menjadi anggur adalah mujizat Yesus yang keberapa? Sekali lagi, Yesus mengubah air menjadi anggur adalah mujizat Yesus yang keberapa? Yang keempat kah? Yang kelima kah? Silakan dijawab. Ada di dalam Alkitabnya. Adik-adik bisa lihat ayat demi ayat. Oh ya, Miss kasih sedikit bocoran. Itu terdapat di ayat ke-11. Miss hitung sampai 1 sampai 5 ya. Kalau setelah itu sudah selesai. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Siap? Mari lihat kembali Alkitabnya. Soal yang kedua, ada berapa jumlah tempayan yang disediakan untuk pembasuhan? Sekali lagi, ada berapa jumlah tempayan yang disediakan untuk pembasuhan? Jawabannya ada di antara ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jadi silakan cari baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 berapa jumlah tempayannya di situ. Oke, waktu sudah habis. Ada berapakah jumlahnya? Ya. Kita lanjut ke soal yang ke berapa? Ketiga. Soal yang ketiga, Miss baca ulang ya. Siapakah yang memberitahu Yesus bahwa anggur telah habis? Sekali lagi. Siapakah orang yang memberitahu Yesus kalau anggur itu sudah habis? Siapakah dia? Ada di ayat keberapa di situ? Ada ayat yang keberapa? Ayatnya dah mulai bisa adik-adik baca dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Silakan dibaca. Oke, sudah. Miss ulang lagi ya. Siapakah yang memberitahu Yesus bahwa anggur telah habis?
Oke, kita maju ke soal yang keempat. Ini agak sedikit sulit. Enggak sih. Kalau adik-adik membaca Alkitab pasti nggak sulit. Siapakah yang meminum atau mengecap air yang telah berubah menjadi anggur? Sekali lagi, siapakah yang meminum atau mengecap air yang telah berubah menjadi anggur? Siapakah dia? Itu di ayat yang Miss kasih bocoran lagi. Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, adik-adik bisa baca di situ. Di antara ayat di situ ada jawabannya. Silakan dijawab. Dihitung 1 sampai 5 ya, atau 1 sampai 6 lah. Mulai hitung mundur nih. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang terakhir, khusus untuk perkawinan di Kana ini, soal yang terakhir itu adalah, ini gampang. Pada hari keberapa ada perkawinan di Kana? Soal yang soal yang kelima, pada hari keberapa ada perkawinan di Kana? Pada hari keberapa? Ayo, cepat. Ada di situ di ayat yang keberapa itu. Pada hari keberapa ada perkawinan di Kana? Dihitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Nah, adik-adik, kita akan terus membuka Alkitab kita. Tadi soalnya itu yang pertama tentang bagian yang pertama itu tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. Terus bagian yang kedua itu tentang apa kemarin minggu lalu kita belajar tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terdapat di manakah 10 orang kusta itu? Ada yang tahu? Ya, betul, terdapat di dalam Lukas. Lukas keberapa? Mari adik-adik buka di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Sudah? Pada bagian yang kedua ini, soalnya terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Mari adik-adik buka Alkitabnya dan Miss segera membaca soalnya. Pada bagian yang kedua ini, pertanyaan yang ke-6 masih lanjut tadi ya. Jawabannya, soalnya, perbatasan apakah yang dilewati Yesus? Sekali lagi, perbatasan apakah yang dilewati Yesus? Di situ ada jelas perbatasan apakah yang dilewati Yesus. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Oke. Siapakah orang yang tersungkur di depan kaki Yesus? Miss ulang. Siapakah orang yang tersungkur di depan kaki Yesus? Itu terdapat di dalam ayat keberapa? Siapakah orang yang tersungkur di kaki Yesus? Adik-adik boleh perhatikan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Adik-adik segera baca dengan cepat. Siapakah orang yang tersungkur di depan kaki Yesus? Sudah? Belum, Miss? Oke, cepat segera membaca. Siapakah dia? Oke, waktu sudah habis.
Mari kita lanjut lagi. Soal yang ke-8. Perhatikan ya. Kepada siapakah Yesus menyuruh orang-orang yang sakit kusta untuk memperlihatkan diri mereka? Miss ulang. Kepada siapakah Yesus menyuruh 10 orang kusta untuk memperlihatkan diri mereka? Kepada siapa? Perlihatkanlah dirimu. Kepada siapa Tuhan Yesus menyuruhnya? Itu terdapat di dalam ayat 13 sampai 14. Adik-adik boleh baca dengan segera. Siapakah? Atau kurang jelas ya, sekali lagi. Kepada siapakah Yesus menyuruh 10 orang kusta untuk memperlihatkan diri mereka? Siapa ya? Oke, waktu sudah habis. Pertanyaan yang terakhir. Berapa jumlah orang yang tidak kembali untuk berterima kasih kepada Yesus atau mengucap syukur kepada Yesus? Ada berapa jumlah orang yang tidak datang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus? Ada berapa jumlah mereka? Adik-adik bisa memperhatikan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ada berapa jumlah mereka yang tidak datang kembali kepada Yesus? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Sore. Adik-adik sudah menyelesaikan soal-soal yang Miss berikan. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Betulkah jawaban adik-adik tadi? Nah, untuk bagian yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Mari kita baca. Pertanyaan yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur adalah mujizat Yesus yang keberapa? Adalah mujizat Yesus yang pertama. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-11. Kalau yang benar dikasih poin 10. Oke, sudah? Lanjut soal yang kedua. Ada berapa jumlah tempayan yang disediakan untuk pembasuhan? Ada berapa jumlahnya? Yang di sini jawab 5. Ada? Salah. Jawabannya adalah ada 6 tempayan. Itu di dalam ayat yang ke-6 juga. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapakah yang memberitahu Yesus bahwa anggur telah habis? Siapa? Ada yang di sini jawab ibu. Ibu Yesus. Siapa nama ibu Yesus? Siapa? Betul sekali, Maria. Pertanyaan yang keempat, siapakah yang meminum atau mengecap air yang telah berubah menjadi anggur? Siapakah dia? Yang di sini jawab pemimpin pesta. Ya, betul sekali. Yang mengecap atau meminum pertama itu adalah pemimpin pesta. Itu terdapat di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-9. Lanjut, soal yang kelima. Pada hari keberapakah ada perkawinan di Kana? Pada hari keberapa? Pada hari yang ketiga. Itu jelas di ayat yang pertama dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Nah, di sini yang sudah mengumpul poin 50 poin yang benar pada semua bagian yang pertama. Nah, tepuk tangan untuk kalian yang sudah membaca dengan cepat, yang sudah memperhatikan. Buat adik-adik yang mungkin ada beberapa yang salah, jangan berkecil hati. Terus belajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, lanjut pada bagian yang kedua tentang 10 orang penyakit kusta. Terus baca soal yang ke-6. Perbatasan apakah yang Yesus lewati? Itu perbatasan apa? Samaria dan Galilea. Itu terdapat di ayat keberapa? Coba perhatikan, itu terdapat di ayat yang ke-11.
11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri atau melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Soal yang ketujuh, siapakah yang tersungkur di depan kaki Yesus? Siapakah orang yang tersungkur di depan kaki Yesus? Ya, benar sekali, orang Samaria. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-16. Kepada siapakah Yesus menyuruh orang-orang yang sakit kusta untuk memperlihatkan diri mereka? Kepada siapakah? Kepada para imam. Benar sekali, adik-adik sudah memperhatikan ayat tersebut. Itu terdapat di ayat keberapa? Ayat yang ke-14. Berapa jumlah orang yang tidak kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur? Ada berapa jumlah mereka? Ada 9 orang. Nah, itu terdapat di ayat yang ke-12. Ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-17, maaf, ayat yang ke-17. Nah, adik-adik di sini yang benar semua yang dapat 90 poin. Ada? Oh, ada. Oke. Yang dapat 80 poin ada? 70 poin? 60 poin? Nah, biarlah adik-adik melalui soal-soal ini adik-adik lebih sering untuk membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, apa yang Yesus lakukan di dalam firman Tuhan tersebut. Sehingga adik-adik boleh bersaksi, boleh menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Nah, kita bersyukur untuk soal-soal yang sudah berikan. Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi, katakan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oke? Kita nyanyi dengan bertepuk tangan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Satu kali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena perbuatan-perbuatan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita semua. Nah, biarlah adik-adik lewat soal-soal yang Miss berikan, adik-adik lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memberikan kita kekuatan. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami sampai berakhirnya ibadah kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kepintaran, untuk kecerdasan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kalau kami bisa membaca, kami bisa menulis, kami bisa berbicara, itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kami. Dan kami Tuhan mau gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun anak-anak sekolah minggu berada saat hari ini, Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam masa pendidikan mereka, masa kanak-kanak mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang membawa dampak dimanapun mereka berada. Terkhususnya Tuhan, biarlah mereka boleh mencerminkan Tuhan Yesus di dalam diri mereka bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekerjaan orang tua mereka, Tuhan Yesus memberkati ya Bapak, keluarga, adik-adik, kakak-kakak mereka, Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami dan kami akan menjalani 1 minggu ke depan. Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama bilang
Amin. Oke, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Miss katakan shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.